Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surya Kencana akan mempresentasikan mengenai hasil observasi tentang kesantunan berbahasa, berpakaian, dan berperilaku pada siswa kelas 10 di SMA Al-Muamanah Cianjur. Yang terhormat Ibu Cinde Adiadi Ningsi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik. Langsung saja kepada pemaparan pertama mengenai pendahuluan. Ada beberapa poin mengenai pendahuluan. Poin pertama, kita akan membahas mengenai analisis situasi. Kesantunan berbahasa pada anak remaja usia 15 sampai 18 tahun ini seringkali keliru digunakan. Banyak orang-orang atau banyak anak-anak yang masih menggunakan bahasa-bahasa yang rancu. Maka dari itu, sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa, kita perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta menyebabkan ketika kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, akan terjadinya sebuah penafsiran yang salah kepada pendengar karena memiliki makna yang rancu. Pada siswa SMA di Al-Muawanah Cianjur ini adalah sebuah contoh remaja di era teknologi ini yang perlu kita lakukan pembinaan dan pengembangan kesantunan berbahasa dengan cara menggunakan kalimat yang efektif sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mulai menggunakan kosakata yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Guna untuk apa? Untuk melestarikan dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Itu sebuah analisis situasi. Lanjut kepada tinjauan pustaka. Ada beberapa poin mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, perbaikan kesantunan berbahasa. Usaha perbaikan kesantunan berbahasa ini berkenaan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyadaran dan penyebaran bahasa Indonesia ke masyarakat sebagai sasaran dengan berbagai cara yang kami lakukan, yaitu melaksanakannya dengan observasi. Yang selanjutnya ada kesantunan berbahasa. Ini adalah sebuah poin yang harus kita biasakan, yang harus kita gunakan di masyarakat ataupun di kehidupan sehari-hari agar bisa baik dan benar dalam berkomunikasi. Kesantunan berbahasa ini bisa dikenal dengan kesopan santunan atau etika dalam masyarakat itu sebut dengan tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa kesantunan merupakan sebuah aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh masyarakat tertentu, sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Nah, ini kesantunan berbahasa ini seringkali juga terlihat oleh para remaja ketika berbicara, berkomunikasi kepada orang-orang tua, ke teman-teman ataupun ke guru. Ini masih harus kita bina dan juga kita biasakan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lanjut mengenai jenis-jenis kesantunan berbahasa. Ada beberapa jenis mengenai jenis-jenis kesantunan. Yang pertama, kita pastinya kesantunan dalam berpakaian. Nah, ini seringkali juga ada di peserta didik yang menggunakan celana yang tidak sesuai dengan aturan, menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan, atau atribut-atribut yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini harus bisa kita bina dan juga kita arahkan mereka supaya bisa memakai pakaian yang baik dan benar. Dan yang kedua itu kesantunan berbuat. Nah, ini perbuatan ataupun perilaku yang sering terjadi di peserta didik sekarang. Banyak peserta didik yang masih berperilaku tidak sopan kepada guru, kepada teman dan lain sebagainya, ataupun kepada orang tua.
Nah, ini harus dibiasakan juga dan dibina oleh guru-guru ataupun lembaga sekolah. Dan yang terakhir itu kesantunan berbahasa. Nah, seringkali juga terjadi dalam penggunaan bahasa yang kerap ada di remaja ataupun di sekolah, di anak-anak sekolah, di peserta didik. Ini juga mungkin harus kita biasakan sebagai guru untuk mendidik peserta didik supaya bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar ataupun bahasa yang sopan. Poin selanjutnya kita akan membahas yang keempat tentang identifikasi dan perumusan masalah. Mengenai identifikasi dan perumusan masalah, banyak pengaruh-pengaruh bahasa ataupun pengaruh budaya dari luar yang mempengaruhi tentang bahasa, baik itu bahasa asing dan bahasa-bahasa lain. Tidak jarang penggunaan bahasa banyak menggunakan bahasa asing dan melupakan dan juga tidak menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa ibu, apalagi tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dari permasalahan tersebut, maka dapat kita rumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi penggunaan kesantunan berbahasa yang digunakan pada siswa kelas 10 SMA Al-Muawanah Cianjur. Yang kedua, bagaimanakah menerapkan penggunaan bahasa berbahasa pada siswa kelas 10 SMA Al-Muawanah Cianjur. Ini sebuah identifikasi dan perumusan masalah. Poin selanjutnya kita ke tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan kita akan membina sebuah kebiasaan yang ada di remaja, khususnya di peserta didik di SMA kelas 10 Al-Muawanah Cianjur tentang penggunaan bahasa, kesantunan berbahasa, kesantunan berpakaian, dan kesantunan berbuat. Tujuannya semoga bisa memperbaiki dan membiasakan hal-hal baik untuk diaplikasikan atau dipraktikkan oleh peserta didik ataupun oleh guru-guru setempat, dan khususnya umumnya untuk masyarakat. Selanjutnya poin ke-6, manfaat kegiatan. Kegiatan ini semoga kami harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, guru, dan peserta didik dalam memberikan sebuah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang kami akan berikan dan juga kami akan arahkan dan berbagi sedikit mengenai kegiatan ataupun mengenai kesantunan berbahasa, kesantunan berpakaian, dan kesantunan berbuat. Poin selanjutnya kita ke bab selanjutnya, yaitu mengenai metode kegiatan. Ada beberapa metode dan ada beberapa poin mengenai metode kegiatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai masyarakat sasaran. Sudah pasti dan sudah kita paparkan di awal juga, kita sasarannya kepada peserta didik kelas 10 SMA Al-Muawanah Cianjur. Yang kedua, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2014 mengenai kesantunan berbahasa ataupun menjaga kelestarian berbahasa yang ada di Indonesia ini. Dan juga yang harus kita tekankan yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan juga menggunakan bahasa ibu yang dimana nilai-nilai kesantunannya diutamakan, yaitu dasar pelaksanaan. Yang ketiga, metode kegiatan. Metode kegiatan ini sudah pasti kita menggunakan observasi dan berdiskusi kepada peserta didik untuk merumuskan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah ataupun ada di anak peserta didik. Yang keempat, rancangan evaluasi. Cara memberikan pelajaran mengenai kesantunan berbahasa dan melakukan wawancara. Ini wawancara kami lakukan memberikan pembelajaran ataupun edukasi mengenai kesantunan berbahasa kepada peserta didik.
Biar apa? Biar mereka mengetahui dulu bagaimana mereka seharusnya menggunakan berbahasa yang baik dan benar. Kesantunan berbuat, kesantunan berpakaian, kesantunan berbahasa. Yang terakhir, materi kegiatan. Nah, ini pastinya kita akan memberikan dulu sebuah materi kepada peserta didik, dan selanjutnya kita memberikan ice breaking dan juga memberikan kuesioner ataupun tanya jawab dan berdiskusi kepada peserta didik. Keluhan-keluhan apa yang dialami, keluhan-keluhan apa yang menjadi mereka penghambat menggunakan bahasa yang baik dan benar, atau menggunakan kesantunan-kesantunan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, waktu, tempat, dan anggaran. Poin ini kita sudah pasti melaksanakan di SMA Al Muawana Cianjur. Adapun waktunya kami melaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa poin mengenai pelaksanaan kegiatan. Yang A, hasil pelaksanaan kegiatan. Pada kegiatan ini, yang pertama kami melakukan sebuah observasi di ruangan kelas 10 SMA Al Muawana dengan menggunakan metode komunikatif, yakni memberikan pembelajaran kepada peserta didik mengenai kesantunan berbahasa, kesantunan berpakaian, dan kesantunan berbuat. Kegiatan ini kemudian diisi setelah pembelajaran ataupun setelah materi, mengadakan post-test kepada peserta didik kelas 10 yang terdiri dari 28 peserta didik. Jumlahnya 28 peserta didik. Selanjutnya B, pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan ini atau pelaksanaan observasi diawali dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik, dan sebelum itu kami juga audiensi ataupun ngobrol dulu kepada guru yang bersangkutan untuk meminta izin dalam pelaksanaan kegiatan observasi yang kami lakukan di SMA Al Muawana Cianjur. Setelah itu kami menyampaikan sebuah maksud dan tujuan dalam pelaksanaan observasi ini kepada sekolah. Ada beberapa langkah yang kami lakukan di sekolah tersebut untuk melaksanakan observasi. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, kita melakukan sebuah ice breaking. Nah, ini ice breaking ini untuk supaya peserta didik tidak boring ataupun tidak semangat, biar semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya poin kedua, memberikan pembelajaran. Nah, ini memberikan materi mengenai kesantunan berbahasa, kesantunan berbuat, dan kesantunan berpakaian. Selanjutnya 3, ice breaking. Nah, ini setelah kita melaksanakan pembelajaran untuk memberikan materi, kita ice breaking lagi supaya tidak boring, tidak jenuh pembelajaran yang sudah mereka dapatkan dari kami sebagai tim mahasiswa untuk observasi. Setelah itu kami membagi 2 kelompok peserta didik supaya nantinya bisa kita ambil sampel buat hasil observasi kami. Itu menggunakan post-test. Ini sudah kami persiapkan, ada 10 pertanyaan yang kami berikan kepada mereka mengenai kesantunan berbahasa, kesantunan berbuat, kesantunan berpakaian. Lanjut, kita mengambil beberapa sampel yang telah kami lakukan, observasi yang telah kami lakukan. Sampel post-testnya itu dari 2 kelompok, masing-masing kelompoknya 1 kelompok 3 sampel, bisa dilihat ya, dan kelompok 2 3 sampel. Yang pertanyaan pertama, kelompok pertama dulu ya. Apakah Anda suka membantu orang tua di rumah? Jawabannya, atau jawaban dari peserta didik responnya, membantu ibu belanja sayur di pasar. Nah, ini Rijal peserta didik yang suka membantu ibunya ketika dia ada di rumah, membeli sayur ke pasar dan nggak tahu membantu yang lainnya.
Yang kedua, jika orang tua sedang duduk, terus saudara melewat ataupun melewati orang tua tersebut, bagaimana sikap Anda? Harus mengatakan permisi. Nah, ini ungkapan dari Najla, peserta didik yang bernama Najla. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah atau bagaimana pendapat Anda jika teman Anda berpakaian tidak rapi? Jawaban dari Farel, tanggapannya tidak sopan, harus diingatkan dan perlu ditegur. Ini jawaban dari kelompok 1. Ini saya ngambil sampel saja ya, tidak saya masukkan semuanya. Kelompok kedua, pertanyaan pertama, apakah Anda suka membantu orang tua di rumah? Nah, ini pertanyaannya sama dengan kelompok pertama ya, karena kami mengambil sampel dari 2 kelompok itu, apakah sama atau tidak pelaksanaan ataupun kegiatan yang peserta didik lakukan di 2 kelompok ini. Suka, jawaban dari Raisa, suka karena tidak mau melihat orang tua capek. Pertanyaan kedua, jika orang tua sedang duduk, terus saudara melewati orang tua tersebut, bagaimana sikap Anda? Harus jawabannya sopan, mengatakan permisi. Nah itu, jadi menurut peserta didik yang bernama Peti Nurdian, dia dikatakan sopan kalau permisi dulu. Dia dikatakan sopan kalau permisi dulu. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda jika teman Anda berpakaian tidak rapi? Ini jawaban dari Nur Safullah dengan cara mengingatkan teman saya. Nah, ini katanya menegur temannya. Ini sampel post test yang sudah kami lakukan observasi. Mungkin nanti ada beberapa sampel teman-teman bisa melakukan sebuah observasi mengenai kesantunan berbahasa, kesantunan berpakaian, dan kesantunan berbuat. Selanjutnya ke penutup, ada beberapa poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada pelaksanaan observasi ini masih banyak kalangan remaja yang belum paham mengenai kesantunan berbahasa. Maka dari itu, dengan pelaksanaan observasi ini dapat membantu membiasakan untuk berbahasa santun dan sesuai kaidah bahasa. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting, sehingga makna yang disampaikan jelas oleh penutur atau jelas oleh pendengar. Jadi makna yang disampaikan oleh penutur itu jelas dipahami oleh pendengar. Nah itu ya, itu kesantunan berbahasa itu sangat penting di masyarakat. Saran yang saya berikan, hal yang harus diperhatikan pada kesantunan berbahasa ini, kita harus mampu menguasai kosakata dan mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. Jadi kita harus memahami dulu kosakata ataupun kata-kata yang kita ungkapkan, komunikasikan kepada orang lain. Baik guru ataupun peserta didik. Dan harapan terakhir, semoga dengan observasi ini para peserta didik maupun guru dapat menerapkan dan mencontohkan kepada yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hasil observasi kami di SMA Al-Muawana Cianjur. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.